Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada video kali ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai uh, evaluasi pembelajaran bahasa Arab. Dalam hal ini saya akan melanjutkan di modul kedua, di mana temanya adalah assessment atau penilaian dalam kurikulum merdeka. Baik, langsung saja. Assessment dalam kurikulum merdeka ini berbeda daripada penilaian daripada kurikulum sebelumnya, di mana kalau kurikulum sebelumnya itu menitik beratkan penilaian atau evaluasinya itu pada akhir pembelajaran atau setelah proses pembelajaran berakhir. Sedangkan dalam kurikulum merdeka ini penilaian atau asesmennya itu lebih dititik beratkan pada penilaian formatif, yaitu pada proses pembelajaran, sehingga diharapkan akan dapat mendukung proses penanaman kesadaran bahwa proses lebih penting daripada sebatas hasil akhir. Artinya selain hasil akhir pembelajaran, hal yang sangat perlu untuk dievaluasi adalah proses pembelajaran tersebut. Nah, sehingga jika prosesnya dievaluasi, maka bisa dilakukan tindakan-tindakan selanjutnya guna memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian jenis-jenis asesmen. Yang pertama, asesmen diagnostik, yaitu penilaian tentang gimana kondisi siswa, gimana kondisi keluarga, mentalnya, kemudian motivasi belajarnya. Itu juga perlu dinilai oleh seorang guru. Kemudian asesmen formatif, yaitu bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan mereka hadapi, dan juga untuk mendapat informasi perkembangan peserta didik. Nah, kalau asesmen formatif inilah untuk menilai proses pembelajaran. Untuk asesmen sumatif atau penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Nah, kalau bedanya dengan formatif tadi pada proses pembelajaran, kalau sumatif inilah pada akhir pembelajaran. Lanjut, merencanakan asesmen pembelajaran. Tahapan yang dapat dilakukan dalam merencanakan asesmen adalah merumuskan tujuan asesmen yang berkaitan erat dengan tujuan pembelajaran. Setelah tujuan dirumuskan, pendidik memilih dan atau mengembangkan instrumen asesmen sesuai tujuan. Terdapat instrumen asesmen berupa rubrik, checklist, catatan anekdotal, grafik perkembangan. Instrumen asesmen tersebut dapat dikembangkan berdasarkan teknik penilaian yang digunakan oleh pendidik, seperti tes tulis, tes lisan, menggunakan penugasan, observasi, dan lain-lain. Untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajaran atau belum, pendidik perlu menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Baik, lanjut. Kriteria yang dapat digunakan untuk menentukan apakah peserta didik telah mencapai tujuan pembelajaran dapat dikembangkan pendidik dengan menggunakan beberapa pendekatan. Di antaranya adalah menggunakan deskripsi, sehingga apabila peserta didik tidak mencapai kriteria tersebut, maka dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. Dan yang kedua adalah menggunakan rubrik yang dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah menggunakan skala atau interval nilai atau pendekatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kesiapan pendidik dalam mengembangkannya. Kemudian bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Nah, di sini bentuk asesmennya itu dibagi menjadi dua, ada penilaian secara tertulis dan penilaian secara tidak tertulis. Penilaian secara tertulis dapat dilakukan oleh seorang guru lah, bisa dengan membuat jurnal, kemudian IC, poster, dan tes tertulis yang terdiri dari soal multiple choice, quiz, dan lainnya. Dan bentuk asesmen tidak tertulis bisa dengan diskusi kelas, drama, produk presentasi, dan tes lisan. Jadi seorang guru dapat melakukan asesmen dalam kurikulum merdeka ini adalah dengan memberikan siswanya untuk membuat jurnal, IC, memberikan soal IC, kemudian tes tertulis bisa dengan pilihan ganda, kemudian kuis, nah sehingga guru bisa mengevaluasi daripada hasil-hasil tesnya. Kemudian yang secara tidak tertulis bisa dengan diskusi kelas, guru mengamati gimana perkembangan siswanya, dan drama, produk, presentasi, tes lisan, dan lain-lain. Nah, penyusunan instrumen penilaian. Di sini ada asesmen kognitif atau pengetahuan dengan tes tertulis, penilaian, IC, poster, atau jurnal. Itu bentuk-bentuk penilaiannya. Penyusunan instrumen ini adalah alat-alat untuk
menilai ya. Di sini sudah dijelaskan ada pilihan esai, poin jurnal. Penilaian sikap afektif dalam kurikulum Merdeka. Untuk melakukan asesmen terhadap sikap dapat digunakan teknik self-assessment atau penilaian diri. Kemudian peer assessment atau penilaian antar teman bisa dilakukan dengan observasi, checklist, dan untuk melakukan asesmen terhadap sikap dapat dilakukan dengan teknik self-assessment atau penilaian diri. Kemudian peer assessment, penilaian antar teman, bisa dengan menanya temannya tentang pendapatnya tentang teman yang lain, dan observasi, checklist, dan catatan anekdota. Kemudian asesmen keterampilan atau psikomotorik dapat dilakukan dengan cara melakukan kegiatan-kegiatan melibatkan fisik atau keterampilan. Nah, semua asesmen di atas dapat dirancang dengan menyusun lembar penilaian berupa tabel penilaian. Kemudian refleksi dan tindak lanjut pembelajaran dan asesmen. Pertama, refleksi pendidik, di mana pendidik perlu melakukan refleksi diri terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Kemudian refleksi sesama pendidik. Nah, di samping pendidik, sesama pendidik juga harus perlu untuk melakukan refleksi, di mana sesama pendidik melakukan pengamatan, diskusi, kerjasama dalam melakukan refleksi pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Kemudian refleksi peserta didik. Pendidik melakukan refleksi dan mendapatkan masukan dari sesama pendidik, kepala sekolah, pengawas, atau pemilik dan peserta didik. Kemudian pendidik menyusun rencana perbaikan kualitas pembelajaran.